Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yakni Nafisatul Hasanah, Yunita Firdausia, dan saya sendiri Linda Yuna, serta Poppy Nilasari akan membawakan presentasi metode pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Almeida, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Firdausia sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini biasanya digunakan di sekolah-sekolah yang mana guru ini menerangkan tujuan pembelajaran dan murid yang mendengarkan. Nah, memang penggunaan metode ceramah ini secara terus-menerus dalam proses pembelajaran kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa. Akan tetapi, metode ceramah ini masih sering digunakan di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini cara penyajiannya yaitu bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan pada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmu guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun ke berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Biasanya metode ini digunakan oleh 2 siswa atau lebih yang dimana mereka mengemukakan pendapat mereka dan terkadang juga bisa menguatkan pendapat mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Nah, terutama dari guru kepada siswa tetapi bisa juga dari siswa terhadap guru. Selanjutnya yaitu metode ceramah plus. Nah, metode ceramah plus ini mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, dan metode ini merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada jumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Maksudnya metode ceramah plus itu bukan hanya metode ceramah saja tapi dikombinasikan dengan metode yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini cara mengajarnya dengan memperagakan barang, terus kemudian kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan. Yang keenam yaitu metode latihan. Nah, metode latihan ini merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, latihan sendiri itu adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan. Nah, latihan ini agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Kemudian yang ketujuh yaitu metode perancangan. Nah, metode perancangan ini merupakan tahap-tahap kerja atau perancangan yang digunakan untuk merancang suatu objek rancangan yang dimana siswa itu turun sendiri untuk meneliti suatu benda. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode percobaan. Nah, metode percobaan ini memberikan kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok yang mana untuk dilatih melakukan suatu proses suatu percobaan. Nah, metode ini mengajarkannya itu dilakukan lebih dari 1 kali, misalnya di laboratorium dan sejenisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik metode pembelajaran. Yang pertama yakni karakteristik metode ceramah, di mana karakteristik metode ceramah yakni suatu metodologi pembelajaran yang menyampaikannya atau menyampaikan informasi kepada peserta didik dilakukan dengan cara lisan atau demo langsung dengan lisan disampaikan kepada siswa melalui lisan. Yang kedua yakni karakteristik metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang atau dalam suatu kelas membentuk suatu kelompok kecil untuk memecahkan suatu masalah. Metode satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak.
Karakteristik yang ketiga yakni karakteristik metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab merupakan suatu metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan peserta didik. Metode yang satu ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid. Karakteristik yang selanjutnya yakni karakteristik metode ceramah plus, di mana metode ceramah plus ini adalah suatu metode yang dikembangkan dari metode ceramah yang sudah dijelaskan di atas tadi, di mana metode ceramah plus ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan lisan namun dikombinasi dengan metode lain seperti dikombinasi dengan metode diskusi ataupun dengan metode tanya jawab. Yang kelima yakni metode demonstrasi, di mana metode dengan menggunakan benda, alat, atau apapun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata kepada siswa. Karakteristik yang selanjutnya yakni karakteristik metode latihan, di mana metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk-bentuk latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental siswa. Karakteristik selanjutnya yakni karakteristik metode perancangan, di mana metode ini adalah suatu metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan guru adalah untuk merancang suatu proyek yang nantinya akan diteliti oleh objek kajian murid. Karakteristik metode yang terakhir yakni karakteristik percobaan, di mana jenis metode ini merupakan metode pembelajaran dalam bentuk memberikan suatu kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk mengerjakan suatu percobaan. Metode ini pun merupakan metode yang bisa dilakukan oleh perorangan siswa maupun kelompok. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Poppy Nilasari. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Poppy Nilasari akan membahas kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Kelebihan metode ceramah di sini ada 3. Yang pertama, suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga juga cukup baik. Yang ketiga, membiasakan murid untuk memaksimalkan pendengarannya dalam mendapatkan suatu informasi. Metode ini sangat tepat digunakan untuk murid yang memiliki kecerdasan yang bagus. Hal tersebut karena ketika seorang murid menerima informasi bisa lebih mudah dalam memahaminya. Yang kekurangan metode ceramah di sini ada 2. Yang pertama, dalam menggunakan metode ini maka kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru. Bahkan guru juga menjadi kurang tahu perkembangan anak didiknya secara pasti. Yang kedua, dengan menggunakan metode ceramah ini, proses timbal balik dan pemahaman seorang anak akan berbeda. Bahkan lebih parahnya, anak tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi di sini ada 2. Yang pertama, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, murid mampu bersikap kritis dan sistematis dalam berpikir serta mampu untuk bersikap toleran dalam menemukan temannya yang memiliki pendapat yang berbeda. Kelemahan metode diskusi di sini ada 2. Yang pertama, setiap murid dituntut untuk aktif dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti metode tersebut. Metode ini lebih cenderung diisi oleh siswa yang memang dianggap pandai dan para murid yang berani berbicara. Maka dari itu, bagi murid yang kurang berani, mereka akan memiliki peluang yang kecil untuk bisa berpartisipasi dalam jalannya diskusi. Yang kedua, jika guru tidak mampu mengatur jalannya diskusi, maka arah pendiskusian tidak akan terarah dengan baik dan bisa jadi jalannya diskusi akan keluar dari pembahasan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi membutuhkan banyak waktu, bahkan bisa jadi tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi di sini ada 1, yaitu setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru.
serta dapat memperjelas materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kekurangan metode demonstrasi di sini ada dua, yaitu yang pertama, bisa menjadikan masalah apabila benda yang dijadikan demonstrasi berukuran kecil, karena hal tersebut akan mempersulit murid untuk mengamati benda tersebut. Yang kedua, bahkan metode ini berjalan tidak kondusif apabila dilakukan dengan jumlah murid yang terlalu banyak. Pastinya setiap murid akan berebut tempat untuk melihat benda yang dijadikan demonstrasi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab di sini ada satu, yaitu setiap murid dapat dipancing untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya. Alhasil, murid akan berusaha untuk fokus saat mengikuti proses pelajaran di kelas. Selain itu, peran guru dalam memberikan pelajaran serta pemahaman kepada murid bisa berjalan dengan lebih baik. Kelemahan metode tanya jawab di sini ada dua. Yang pertama, metode ini memang cukup bagus dalam membangun mental setiap murid. Namun ada dampak negatif yang dihasilkan. Misalnya, ketika proses tanya jawab ada perbedaan pendapat, maka bisa terjadi perdebatan yang dapat menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, maka bisa dikatakan bahwa metode ini memiliki kelemahan pada efisiensi waktu. Bila hal tersebut benar-benar terjadi, selain itu, untuk memberikan kesimpulan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena pasti setiap murid memiliki pendapat yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode perancangan. Kelebihan metode perancangan di sini ada satu, yaitu metode perancangan ini untuk mengajarkan kepada murid agar membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Dengan sudut pandang yang baru, murid akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari sini, murid akan belajar dalam mengaplikasikan setiap keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang terpadu sampai menjadi kebiasaan. Hal tersebut dilakukan agar setiap pengetahuan yang dimiliki murid dapat bermanfaat untuk kehidupan. Kelemahan metode perancangan di sini ada satu, yaitu metode diantaranya adalah membutuhkan dukungan negara dengan penerapannya, sedangkan negara sendiri belum bisa mendukung hal ini. Selain itu, untuk menerapkan metode ini juga membutuhkan seorang yang ahli untuk menjalankan metode ini. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode percobaan. Kelebihan metode percobaan di sini ada dua. Yang pertama, membuat murid menjadi lebih berani dapat memberikan suatu kesimpulan atau kebenaran. Hal itu karena apa yang mereka sampaikan merupakan hasil dari percobaan yang telah mereka lakukan sendiri. Yang kedua, di dalam praktiknya murid juga dapat mengembangkan sikap dalam mengeksplorasi mengenai ilmu yang telah didapatnya. Kekurangan metode percobaan di sini ada dua. Yang pertama, alat yang digunakan untuk percobaan, karena biasanya alat untuk percobaannya kurang memadai dengan jumlah murid, karena harga dari alat-alat percobaan juga cukup mahal, sehingga setiap murid akan memiliki kesempatan yang terbatas untuk melakukan percobaan. Yang kedua, karena percobaan dengan alat yang terbatas harus dilakukan secara bergilir, seringkali suatu eksperimen untuk percobaan membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga murid harus meninggalkan percobaan atau eksperimen tersebut untuk mengejar materi yang belum disampaikan. Saya Nafisatul Hasanah, sebagai pemateri yang keempat akan menjelaskan solusi setiap masalah metode pembelajaran. Solusi yang pertama yaitu guru harus lebih memahami karakteristik masing-masing anak didik. Karena perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana. Solusi yang kedua yaitu guru harus mampu menyelaraskan antara tujuan yang hendak dicapai dengan metode apa yang harus digunakan. Karena perumusan tujuan instruksional khusus misalnya akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana yang terjadi pada diri anak didik. Demikian juga
penyelesaian metode yang harus guru gunakan di kelas. Metode yang guru pilih harus sejalan dan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Solusi yang ketiga yaitu guru harus tanggap dengan situasi yang darurat dan segera mengganti metode pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, guru harus mampu melihat situasi dan kondisi anak-anak didik. Misalnya, awalnya guru menggunakan metode ceramah, namun setelah mengetahui kondisi mood anak didik yang kurang baik, anak didik dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Di sana, semua anak didik dalam kelompok masing-masing diserahi tugas oleh guru untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, tentu saja guru telah memilih metode mengajar untuk pembelajaran anak didiknya, yaitu metode problem solving. Solusi yang keempat yaitu guru harus menguasai berbagai jenis metode pembelajaran. Latar belakang pendidikan guru harus diakui karena latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh mereka yang bukan berlatar belakang pendidikan guru, apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.